Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Robiatul Adawiyah dengan NIM 20124008, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Yang terhormat kepada Bapak Khaironi MSI selaku dosen pengampu bimbingan penulisan skripsi, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan presentasi mengenai hasil proposal saya, yaitu yang berjudul efektivitas penggunaan media Panila terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran PPKN kelas 5 di MIATSD. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pembimbing pertama saya, yaitu Bapak Dr. Andes Sabri MPD, dan dosen pembimbing dua saya, yaitu Bapak Oman Fathur Rahman MPD. Oke, baik, sekarang kita memasuki bab pertama, yang mana bab pertama di sini akan membahas mengenai latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang terjadi pada judul ini yaitu sebagaimana diungkapkan oleh Sujana dan Ahmad, bahwasannya yang menjadi perhatian oleh guru atau salah satu aspek penting yang perlu dikuasai oleh guru yaitu adalah dari segi media pembelajaran. Mengapa demikian? Karena dengan media pembelajaran tentunya akan membantu salah satu guru untuk dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Sedangkan kemampuan berpikir kritis siswa itu telah menjadi tujuan utama dalam pembelajaran, salah satunya yaitu dalam pembelajaran PPKN. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan oleh salah satu guru di MI Hidayatus Sibian 1, bahwasannya permasalahan yang paling mencolok saat ini yaitu pengembangan pembinaan dari segi sikap siswa, yang tentunya apabila kita lihat dari segi sikap siswa ini sangat berkaitan erat dengan pembelajaran PPKN sendiri. Tak hanya itu, permasalahan yang terjadi di lapangan yaitu rendahnya tingkat kemampuan berpikir kritis siswa yang disebabkan oleh media pembelajaran pun yang masih sangat terbatas, yang tentunya ini akan berdampak kepada kemampuan berpikir kritis siswa yang sangat rendah, yang bisa kita lihat berdasarkan hasil belajar siswa yang masih belum dapat memenuhi KKM. Nah, oleh sebab itu, berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan tadi, maka peneliti memberikan solusi yaitu bagaimana penggunaan media yang efektif untuk dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran PPKN, yaitu salah satunya menggunakan media Panila. Panila ini merupakan singkatan dari Papan Nilai Pancasila, yang mana media Panila ini hadir untuk dapat membantu guru dalam salah satunya tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa itu sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang ada. Untuk rumusan masalah yang diangkat pada judul kali ini yaitu bagaimana efektivitas penggunaan media Panila terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran PPKN di MIATSD. Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian pada penelitian kali ini yaitu untuk mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan media Panila terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran PPKN di MIATSD. Selanjutnya kita memasuki pada bab kedua yaitu mengenai landasan teori. Ada beberapa teori yang memperkuat pada penelitian kali ini, yaitu salah satunya yaitu menurut Azhar dalam bukunya, yang mana beliau memaparkan bahwa media pembelajaran adalah salah satu alat yang digunakan guru dalam mengajar, dan media pembelajaran ini dapat membantu guru untuk menyampaikan pesan kepada peserta didik sebagai tujuan utama yang diharapkan oleh guru tentunya. Nah, selanjutnya yaitu ada media Panila. Media Panila ini merupakan media yang dirancang untuk dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. Mengapa demikian? Karena di dalamnya mengandung lambang-lambang nilai-nilai Pancasila yang nantinya akan disandingkan dengan implementasi yang ada pada lambang-lambang tersebut. Nah, menurut Ahmad Susanto,
Pendidikan kewarganegaraan itu merupakan salah satu pembelajaran yang di dalamnya menjunjung tinggi nilai moral baik berupa sikap demokratis, kepedulian terhadap pengetahuan politik, serta tata cara menjadi warga negara yang baik sesuai dengan aturan yang mengorientasikan pengembangan berpikir kritis siswa sehingga dapat pembelajarannya itu telah didapatkan juga yang bisa diimplementasikan tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya menurut Suciono, berpikir kritis ini merupakan sebuah perbincangan yang terjadi di dalam hati dengan meletakkan suatu hubungan yang kita kuasai. Nah, itulah beberapa teori yang memberikan penguatan terhadap judul penelitian kali ini. Selanjutnya masih di bab kedua, yaitu ada kajian penelitian yang relevan, di mana dalam kajian penelitian yang relevan ini saya mengambil 3 penelitian terdahulu tentunya. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Oman Fatur Rahman, Zahrawani, dan Pak Sabri, yaitu yang mengangkat judul mengenai pengembangan media komik berbasis hoax bermuatan Pancasila dalam kehidupan pada mata pelajaran PPKN di MI atau SD. Adapun tujuan dalam penelitiannya itu yaitu penelitian ini menciptakan produk berupa komik berbasis hoax yang mana bermuatan Pancasila pembelajaran PPKN di sekolah dasar agar dapat menumbuhkan ketertarikan siswa dalam pembelajaran. Nah, yang membedakannya itu adalah bagaimana kalau misalkan dalam penelitian ini dia lebih kepada penggunaan atau pengembangan medianya, akan tetapi pada penelitian yang akan saya lakukan ini adalah saya hanya sekedar untuk melihat bagaimana keefektifan suatu media pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, untuk penelitian yang relevan yang kedua yaitu penelitian Kadek Ferdinand Tri Astiwi, Putu Aditya Antara, I Gusti Ayu Tri Agustina, yang mana judul penelitiannya yaitu pengimplementasian instrumen penelitian kemampuan berpikir kritis siswa SD pada mata pembelajaran PPKN. Nah, hasil dari penelitiannya itu menunjukkan deskripsi validitas dan reliabilitas instrumen penilaian kemampuan berpikir kritis siswa tentang materi hak dan kewajiban tanggung jawab yang menjadi perbedaan tentunya dengan penelitian saya, yaitu bagaimana kalau misalkan dari penelitian ini hanya berupa instrumennya saja, tapi kalau misalkan dari penelitian yang akan saya lakukan yaitu bagaimana saya mengetahui bahwa efektivitas pembelajaran ini itu bukan berdasarkan instrumen-instrumen nanti saja, akan tetap berdasarkan pengolahan datanya juga tentunya, yang mana apakah dengan penggunaan media ini tuh dapat meningkatkan keefektifan belajar nantinya atau tidak gitu. Tentunya itu yang menjadi perbedaannya, karena kan kalau misalkan dalam penelitian ini sudah jelas ya di situ bahwa materinya juga tentang hak dan kewajiban, sedangkan dari pembelajaran yang akan penelitian yang akan saya lakukan yaitu tentang nilai-nilai Pancasila tentunya. Nah, selanjutnya penelitian yang relevan yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Desi Nilasari, yang mana penelitian ini berjudul efektivitas penggunaan video animasi muatan peristiwa proklamasi dalam pembelajaran IPS untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 di MISD. Nah, hasil dari penelitiannya itu meningkatnya kemampuan berpikir kritis siswa melalui penggunaan video animasi bermuatan peristiwa proklamasi pada pembelajaran IPS. Nah, hampir sama dengan judul saya, akan tetapi yang membedakannya yaitu dari penggunaan media, efektivitas media. Efektivitas media yang digunakan oleh saya yaitu kan efektivitas media Panila. Sedangkan nanti untuk tujuannya sendiri pun bagaimana efektivitas penggunaan media ini terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran PPKN ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri bahwa antara persamaan dan perbedaannya pun dari 3 penelitian ini sangat jelas dan benar-benar sangat bisa kita terima gitu ya teman-teman. Oke, baik, sekarang kita masuk kepada bab kedua yaitu tentang kerangka pemikiran. Bisa kalian lihat sendiri ya di belakang layar bahwa ada berbagai macam kerangka pemikiran yang bisa kita lihat, yaitu pertama kita bermula dari permasalahannya terlebih dahulu, yang mana permasalahannya itu yaitu kurangnya keaktifan siswa dalam pembelajaran, siswa kesulitan dalam memahami pembelajaran, terus media pembelajaran yang kurang bervariasi, terus metode pembelajaran yang masih monoton, dan rendahnya hasil belajar siswa yang dilihat dari banyaknya siswa yang masih
pembelajarannya itu masih kurang atau masih di bawah KKM. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut tentunya kita perlu mengetahui nih bagaimana efektivitas penggunaan media Panila atau papan nilai Pancasila. Yang mana dari efektivitas penggunaan media Panila ini akan menimbulkan 3 aspek pembelajaran. Nah, pembelajaran yang pertama itu terdapat penggunaan media pembelajaran yang lebih menarik dengan penggunaan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Nah, terus media Panila ini pun hadir untuk terjadinya peningkatan atau harapan dengan adanya media Panila ini adanya terjadinya peningkatan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dalam mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan pada pembelajaran PPKN. Nah, yang ketiga yaitu adanya peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran PPKN materi nilai-nilai Pancasila kelas 5 di MIFT SD. Nah, dari ketiga kategori tersebut maka kita kerucutkan yaitu akan terjadinya peningkatan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa serta hasil belajar siswa pada pembelajaran PPKN kelas 5 atau MISD ini menjadi lebih meningkat. Selanjutnya yaitu kita memasuki kepada bab ketiga yaitu tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian kali ini jenis penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif kuasi eksperimen. Mengapa saya memilih metode kuantitatif? Karena metode ini sudah sangat jelas sekali dengan permasalahan yang ada pada latar belakang masalah sebelumnya yang telah saya jelaskan. Begitupun juga metode ini memiliki populasi yang sangat luas dan dengan adanya metode ini saya bermaksud untuk menguji hipotesis. Selain itu, tujuan saya menggunakan metode ini yaitu agar dapat mengetahui bagaimana penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan penelitian yang objektif. Penelitian yang sistematis di sini bermaksud yaitu untuk mengetahui bagaimana selama proses penelitian ini berlangsung secara tahapan demi tahapan secara jelas. Baik, untuk sumber penelitian sendiri pada penelitian kali ini terbagi menjadi 2, ada yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer saya dapatkan berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi. Nah, sedangkan untuk hasil sekunder berupa dokumen-dokumentasi atau beberapa dokumen yaitu dari jurnal ilmiah, buku, dan lain sebagainya yang dapat mendukung terhadap penelitian saya kali ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu waktu dan tempat. Waktu dan tempat yang saya lakukan pada penelitian kali ini yaitu di MI Hidayatullah Sibian 1 yang bertempat di Jalan HR Edi Sukma kilometer 21 Cibandawa, Desa Ciburui, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Nah, waktu penelitian yang saya lakukan yaitu pada pertengahan bulan April tahun 2023. Alasan saya memilih tempat ini yaitu karena tempat ini strategis sekali ya teman-teman. Nah, sebelumnya saya juga telah melakukan praobservasi yang mana praobservasi ini saya lakukan untuk mengetahui bagaimana karakteristik sekolah tersebut dan permasalahan-permasalahan yang ada pada sekolah tersebut. Nah, berdasarkan karakteristik dari sekolah tersebut dan permasalahan yang ada pada sekolah tersebut, permasalahan-permasalahan yang ada sangat relevan terhadap penelitian yang akan saya lakukan. Gitu. Nah, untuk populasi dan sampel pada penelitian kali ini yaitu populasi dan sampel pada penelitiannya yaitu seluruh siswa kelas 5 di MI Hidayatullah Sibian 1 yang mana berjumlah sebanyak 34 orang dibagi menjadi 2 ya. Ada kelompok kelas yaitu menjadi 2 kelompok kelas yaitu 17 orang sebagai kelas eksperimen dan 17 orangnya lagi sebagai kelas kontrol. Nah, untuk variabel penelitiannya sendiri, variabel bebas pada penelitian kali ini yaitu penggunaan media Panila. Sedangkan variabel terikat pada penelitian kali ini yaitu kemampuan berpikir kritis siswa MI atau SD. Untuk instrumen penelitian pada penelitian kali ini yaitu berupa pre-test dan post-test tentunya. Dan untuk teknik pengumpulan datanya ini ada berupa tes dan non-tes. Kalau tes ini berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan non-tesnya itu nanti berupa instrumen-instrumen yaitu berupa tes dan post-tes tadi. Nah, untuk teknik analisis datanya sendiri yaitu tahapan pertama yaitu menguji validitas instrumen dengan menguji instrumennya dengan menghitung validitas dan reliabilitasnya. Setelah itu menghitung normalitas, uji homogenitas, uji T, dan data diolah menggunakan software SPSS 24.
Untuk hipotesis statistiknya sendiri, HA-nya itu adanya pengaruh media Panila terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran PPKN kelas 5 di MISD, sedangkan untuk HO-nya sendiri tidak ada pengaruh penggunaan media Panila terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran PPKN di MI atau SD kelas 5. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.